Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan saya Kang Hendar, founder dari Sekolah Bisnis. Kebetulan hari ini kita berada di Masjid Agung Banten, di makamnya Syekh Maulana Hasanuddin. Kita akan mereview keadaan suasana di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu bertepatan di 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 Oktober 2021. Mari kita ke dalam untuk tutorial ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di gerbang masuk dari Masjid Banten ya. Nah, ini lorong gerbang menuju ke makamnya Syekh Maulana Hasanuddin ya teman-teman. Alhamdulillah ini pas di acara Maulud Nabi, sangat padat sekali yang kunjungan ya. Alhamdulillah berkah juga untuk semua ya yang terlibat, mulai dari pedagang ataupun pengurus. Nah, di sini ada beberapa kotak amal untuk mendukung operasional dari kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Banten ya. Nah, oke. Nah, itu yang saya tunjuk itu menara dari Masjid Agung Banten Lama ya. Nanti kita akan lihat seperti apa menara tersebut. Sebetulnya ini kalau tidak ditutup kita bisa masuk ke atas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah menara Masjid Agung Banten ya, lumayan tinggi ya, sangat indah sekali ya teman-teman. Banyak yang berziarah ke makam. Kita akan coba masuk ya teman-teman ke dalam, review dulu setiap sudut yang ada di Masjid Banten Lama ya, tepatnya di makam Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, kebetulan di sini ketemu dengan rombongan ya teman-teman. Ada Pak Ujang, ada Pak Dadang, ada Pak Kos juga. Ketemu mereka rencana mau naik, cuman gerbangnya ditutup katanya. Nah, ya oke teman-teman, ini kita berada tepat di Masjid Agung Banten Lama. Nah, ini tapak depan. Nah, kita akan review masuk ke dalam seperti apa isinya ya teman-teman ya. Nah, ini tapak depan Masjid Agung Banten Lama. Nah, itu di sebelah kanannya itu ada makam Syekh Maulana Hasanuddin. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman untuk mereview dalam dari Masjid Agung Banten ya teman-teman. Ini bertepatan dengan 19 Oktober ya, 19 Oktober 2021, 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah ya, sangat ramai sekali ya teman-teman. Ini semakin sore nanti semakin ramai ya. Nah, ini kita masuk ke masjidnya Banten Lama, Masjid Agung Banten Lama ya. Jadi kita akan cek suasana di dalam seperti apa. Ini ada acara Maulud Nabi juga ya di Masjid Agung Banten yang dilaksanakan oleh panitia di Masjid Agung Banten. Nah, ini teman-teman masuk ke dalamnya Masjid Agung. Nah, ini tempat sholat ya teman-teman. Nah, ini ruangan-ruangan masjid yang ada di Masjid Agung Banten. Oke, kita langsung aja mungkin nanti masuk ke gerbangnya makom Syekh Maulana Hasanuddin ya. Seperti apa teman-teman untuk suasana di dalamnya. Ini ada sisi utara sebelah masjid ya. Tepat di samping masjid itu makom
Syekh yang mulia Maulana Hasanuddin. Ini banyak rombongan juga ya dari studio Nusantara, banyak di setting ini ada beberapa dari Klaten, banyak lah dari Jawa juga, dari Bandung banyak. Nah ini kita tepat di gerbangnya makam Syekh Maulana Hasanuddin. Ini saya paling pertama nih teman-teman, karena pas antrian ambil yang pertama nih teman-teman. Ini tepat sekali di gerbangnya Syekh Maulana Hasanuddin teman-teman. Kita tunggu tahlilan yang ada di dalam selesai baru kita masuk ya. Jadi kita ditahan dulu sekitar 5 menit depan gerbang belum bisa masuk karena yang di dalam belum selesai. Jadi kita giliran. Nah, sambil nunggu saya ini beli aqua ya. Sorry, bukan aqua, air minum. Beli air minum supaya ngalap berkah ya, kalau orang kita bilang ngalap berkah lewat doa yang dibacakan kepada air minum. Kita tunggu sebentar sambil nunggu teman-teman yang lain, peziarah-peziarah yang datang. Ini akan padat sekali teman-teman. Itu suasana sekitaran gerbang makom. Nah di sini juga ada sumur tua ya, kita bisa ngambil airnya juga ya, nanti kita akan ambil fotonya, videonya. Ada sumur tua, konon katanya ini sumur yang digunakan oleh raja-raja Banten ketika ingin memulai perang minum ini, jadi bisa berdampak positif. Nah ini sumurnya ini teman-teman, sumur tua yang ada di depan pas makomnya Syekh Maulana Hasanuddin, itu tempat wudhu ya teman-teman. Sangat ramai sekali ya teman-teman. Ini bentar lagi ngantri nih. Depan ini bentar lagi ngantri datang, rombongan-rombongan itu pada datang. Panitianya udah mulai persiapan untuk memasukkan peziarah-peziarah yang akan masuk ke dalamnya. So, kuncinya mulai dibuka. Oh, disuruh merapat kita ya. Nabila mana Nabila? Oh iya. Alhamdulillah kita sudah tepat di gerbangnya makom Syekh Maulana Hasanuddin. Ini udah mulai ramai teman-teman, udah mulai pada berdatangan. Kita giliran ya sekitar 100 orang lah, satu gelombang itu sekitar 100 orang yang bisa masuk karena kapasitasnya penuh. Kasih ibu yang kedua itu dari Tangerang. Nah ini masuk nih, mulai masuk nih teman-teman, mulai masuk. Jadi kita diarahkan untuk mulai berdoa, kita taruh air di sana untuk mulai tahlilan ya. Nah kita akan di sini akan tahlilan. Nah ini tepat di pas makomnya Syekh Maulana Hasanuddin ya teman-teman. Nah ini ruangan makam-makam yang berada di sekitaran Maulana Syekh Hasanuddin. Nah ini ketika sudah beres tahlilan ya teman-teman, tadi sengaja nggak diliput tahlilannya karena belum minta izin ke panitia di sana. Nah ini kita jalan keluar setelah tahlilan tadi sekitar 10 menit di makomnya Syekh Maulana Hasanuddin. Banyak pedagang-pedagang yang menawarkan silsilah dari Syekh Maulana Hasanuddin. Alhamdulillah tertib ya, kita keluar dengan tertib, banyak orang.
Nah, setelah perjalanan ini keluar dari Makom Syekh Maulana Nasruddin, kita akan coba eksplor benda-benda museum peninggalan-peninggalan dari Raja Banten. Salah satunya ada tempat pengukuhan raja-raja. Sesuai yang buku yang saya baca, pengukuhan tersebut dinamakan Batu Gilang ya. Batu Gilang, tulisannya Batu Gilang. Kalau sekarang itu Batu Gilang, sama aja sih. Nah, Batu Gilang itu kita berdasarkan dari sejarah itu berasal dari Pajajaran. Kenapa dibawa ke Banten? Karena waktu itu konflik antara Banten dan Pajajaran. Nah, Pajajaran kalah, batu pengukuhan raja-rajanya diambil ke Banten supaya tidak terjadi lagi pengukuhan raja-raja baru di Pajajaran. Salah satunya mungkin nanti patih-patih dari Pajajaran masihkan mahkota binokasi ke kerajaan Sumedang Larang gitu. Nah, ini suasana di luar sangat cerah sekali ya, cerah sekali. Itu kembali menara Masjid Agung Banten. Ini masih sebagian ditutup ya teman-teman, tidak bisa full kapasitas karena masih PPKM level 2 ya kalau masalah ini. Jadi tidak semua area dibuka ya. Nah, ketemu rombongan teman-teman, ketemu rombongan lagi, Pak Dadang, Pangkos sama Pak Ujang. Ketemu rombongan ini ngajak foto bersama nih. Oh, mereka belum pada masuk ternyata teman-teman. Keliling-keliling dulu mungkin. Sekarang berada di Batu Gilang. Batu Gilang adalah tempat pelantikan raja-raja Banten. Nah, Batu Gilang ini menurut sejarah yang saya baca berasal dari kerajaan Pajajaran waktu dulu terjadi konflik antara Pajajaran dan kerajaan Banten. Nah, waktu itu kerajaan Pajajaran kalah. Nah, Batu Gilangnya dibawa ke Banten supaya tidak ada pelantikan raja-raja di Pajajaran. Salah satunya patih dari Pajajaran yaitu Mbah Jaya Perkosa yang menyerahkan mahkota binokasi ke kerajaan Sumedang Larang. Nah, itu menurut buku-buku yang pernah saya baca. Jadi salah satunya Batu Gilang ini ada di kerajaan Banten, binokasi mahkota Pajajaran ada di Sumedang Larang. Mari kita lihat apa sih Batu Gilang tersebut ya. Nah, Batu Gilang atau Watu Gilang ini berbentuk berukuran panjang ya 190, lebar 121 dan tebal 16 cm. Nah, ini bisa dibaca aja ya teman-teman ya. Ini ada di kerajaan Banten dulu ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke pusaka-pusaka yang ada di kerajaan Banten. Ada meriam di sana. Kita nanti lanjut ke area museum yang ada di kerajaan Banten ya. Oke, mari kita ke sana. Oke, teman-teman, kita berada di senjata pemusnah massal kalau di zaman sekarang.
Ini namanya meriam Ki Amuk. Nah, ini adalah senjata rahasianya Kerajaan Banten waktu dulu. Nah, kalau di zaman sekarang itu pemusnah massal, teman-teman. Nah, ini namanya meriam Ki Amuk ya. Ini meriam Ki Amuk dulu waktu kerajaan-kerajaan Banten dipakai ketika terjadi perang ya, teman-teman. Yuk kita masuk. Ini adalah Ki Amuk berbentuk meriam. Nanti ada keterangannya di sana, teman-teman. Nah, ini meriam Ki Amuk. Nah, ini meriam Ki Amuk. Nah, meriam Ki Amuk, meriam besar memiliki panjang 3,45 meter, lebar kaliber 31 cm, sangat besar ya. Ini senjata rahasia waktu dulu kerajaan Banten ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke reruntuhannya gedung ini. Tuh itunya ya. Peluru pemusnah massal, teman-teman ya. Kita langsung menuju ke reruntuhannya gedung reruntuhannya kerajaan dari Banten. Nanti kita ada ke bentengnya juga nanti. Nah, ini adalah reruntuhan dari bangunan-bangunan kerajaan Banten. Nah, nanti setelah ini kita akan keliling ke reruntuhan yang ada besar di daerah agak sisi selatan di sana. Tapi ini reruntuhannya dulu. Ini reruntuhannya. Ini reruntuhan dari kerajaan Banten dahulu ya. Ini masih ada ininya, batu-batunya masih ada. Nah, ini ada keterangannya, teman-teman. Nah, ini batu karang berelief. Nah, ini pecahan batu karang berelief ini ditemukan reruntuhan gerbang Istana Surosowan ya. Ini dari kerajaan Banten dahulu ya. Oke, kita lanjut ini. Kita lanjut ini ke tulisan-tulisan Cina. Jadi waktu kerajaan Sultan Maulana Hasanuddin, Cina itu udah masuk ya, udah masuk dan berkontribusi juga untuk perdagangan di area Banten, kerajaan Banten dulu ya. Ini tulisan-tulisan batunya. Nah, ini masih Cina ya, tulisan batu Cina. Nah, tulisan batu Cina ini membuktikan sejarah negara Cina itu udah ekspansi ke Indonesia waktu zaman kerajaannya Sultan Maulana Hasanuddin ya. Ini adalah gilingan tebu, gula putih kalau sekarang. Nah, ini masih manual dulu. Ini alat pemeras tebu ya, masih manual dulu. Ya, ini pemeras tebu. Ini gula merupakan salah satu hasil produksi dari tanaman tebu di masa Kesultanan Banten ya, abad 17 sampai 18. Ini penggilingan tebu. Ini masih manual. Diputar. Nah, diputar ya. Oke, sementara sini dulu, mungkin nanti kita akan masuk ke gerbangnya kerajaan dulu Banten. Itu ada bentuk-bentuknya tersisa di area selatan, sisi selatannya. Oke, teman-teman, kita berada di reruntuhannya kerajaan Banten. Ini fisiknya masih ada, bisa dilihat. Ini sangat indah sekali. Ini sejarah yang harus kita ketahui, yaitu kerajaan-kerajaan Banten yang pernah berjaya di masanya ya. Nah, ini yang kita injak ini, teman-teman, ini terowongan ya. Ini terowongan. Mari kita nanti jalan ke sana. Ini kita coba explore tempat-tempat putri mandi, raja mandi ada di sini, teman-teman. Nah, kita cek tempat raja mandi itu seperti apa nih. Kita cek ya. Ini kerajaan Banten, ini fisiknya masih ada, teman-teman. Masih bisa dilihat sampai sekarang, masih utuh. Nah, ini banyak diekspor kerajaan-kerajaan Banten. Fisiknya ini masih kuat ya. Bayangkan, teman-teman, waktu dulu tidak ada semen, tapi bangunannya kokoh. Bisa dibayangkan, berarti orang-orang terdahulu itu sangat hebat ya. Kita hanya tinggal melanjutkan saja ide-ide dari konsep dari
orang-orang terdahulu ya teman-teman. Ya. Maju Kang. Oke teman-teman, kita berada di kolam Taman Kerajaan Banten. Nah ini berbentuk ini bisa dibayangkan dulu segimana ramainya kolam tersebut, tempat tinggal ikan-ikan. Ini kolam di tengah-tengah taman kerajaan ya. Sangat indah sekali teman-teman. Sangat indah sekali. Ya. Oke, kita langsung ke ada tempat ruangan raja dan tempat mandinya putri. Nah, di sini nih teman-teman di bawah nih. Ini ruas segini, ini zaman dulu ini, waduh sangat ramai ya teman-teman. Ini kerajaan Banten dulu nih, reruntuhan asli, ini asli teman-teman, bukan imitasi ini. Nah ini masih kolam tempat mandi ini, putri-putri tempat mandi di sini nih, kerajaan dulu. Nah, bisa dibayangkan ini teman-teman, waktu dulu si keluarga kerajaan itu mandi di area sini nih teman-teman. Air, karena kerajaan ini dikelilingi kali besar, air masuk dari sini ya teman-teman, masuk dari sini, ini keluar dari sini nih, keluar dari sini nih, dari pancuran-pancuran. Aduh, ini licin teman-teman nih, hati-hati ya. Nah, bisa dibayangin nih teman-teman, ini keluar air karena kerajaan Banten ini dikelilingi sama kali besar. Airnya masuk lewat sini. Ini kerajaan dulu ya. Permisi ya yang ada di sini ya, di tutorial. Permisi. Nah ini ruangan mandi juga ya teman-teman, ruangan mandi satu mungkin. Ini kerajaan di sini nih masuk nih. Nah sama juga ini kolam tempat mandi nih. Ini sangat mewah waktu zaman dulu ya. Strukturnya pun ini sangat canggih lah kalau zaman sekarang ya. Air masuk dari kali, masuk ke bak-bak, turun ke tempat pemandian. Ini sangat-sangat bagus sekali desainnya ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita punya sejarah yang harus diketahui sama generasi-generasi kita supaya sejarah ini tidak dihilangkan ya. Jadi mudah-mudahan menjadi pengetahuan dari teman-teman semua ya. Post mana? Posting mana? Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan tutorial kali ini tentang Kerajaan Banten bisa menjadi tambah wawasan buat teman-teman semua, sehingga
sejarah-sejarah yang tercipta di waktu dulu bisa diingat dan dipelajari oleh generasi-generasi kita dan seterusnya. Mudah-mudahan karena Kerajaan Banten itu ada keterkaitan dengan Cirebon dan Sumedang. Itu salah satu sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Jadi mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman bisa menjadi wawasan baru. Itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.